Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bissalihin. Amin. Sahabat Jendela Dunia AHM yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan membahas mengenai al-waqfu wal ibtida. Bagaimana caranya berhenti dalam membaca Al-Qur'an dan bagaimana caranya memulai ketika kita membaca Al-Quran. Baik. Al-waqfu wal ibtida. Yang pertama mengenai landasan hukum al-waqfu wal ibtida ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditanya mengenai makna al-ayah warattilil Qur'ana tartila, apa yang dimaksud dengan ayat tersebut? Ya, ini kita membaca Al-Qur'an dengan tartil. Maka beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, mengeluarkan setiap huruf itu, membaca huruf dengan ilmu tajwidnya, ya, dengan tajwidnya, dengan kaidah tajwidnya, dan mengetahui bagaimana cara berhentinya. Inilah landasan dari bab al-waqf wal ibtida. Yang kedua mengenai definisi. Ada 3 hal yang harus kita pahami dari definisi mengenai al-waqf wal ibtida. Ada yang namanya waqaf, ada yang namanya sakta, ada yang namanya al-qat'u. Kalau waqaf, artinya kita memutus suara kita, mengambil nafas, kemudian kita mulai. Ya, kita memutus suara, memutus bacaan kita, ya, mengambil nafas, kemudian kita mulai lagi. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi antara ayat di sini saya putus. Saya putus suara saya ambil nafas, saya mulai lagi. Itu namanya waqaf. Kalau sakta, memutus suara tanpa mengambil nafas, kemudian kita mulai, ya. Misalkan contohnya di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana bal rana. Saya berhenti namun tidak bernafas. Kalau qat'u, ya, kita memutus bacaan, kita memutus suara kita, setelah itu kita berhenti dan ingin mengerjakan aktivitas lain atau selesai dari bacaan. Contohnya misalkan saya membaca surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas sampai ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Saya berhenti, saya tutup, saya mengerjakan aktivitas lain. Dan biasanya di al-qat'u ini, seseorang ketika ingin membaca Al-Quran lagi, maka dia yustahabbu, dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Berbeda dengan di dalam keadaan sakta dan waqaf, tidak butuh isti'adzah. Karena keadaannya masih dalam membaca Al-Quran, ya. Kalau qat'u ini udah dia selesai dari bacaan, pingin mengerjakan aktivitas lain. Jadi ini harus dibedakan al-waqfu, as-saktu atau as-sakta atau al-qat'u. Yang kedua, jenis al-waqaf, jenis waqaf secara umum. Ada 4. Yang pertama, ada yang namanya waqfun doruri. Doruri itu dia berhenti karena dalam keadaan darurat. Mungkin karena nafasnya habis, atau mungkin karena dia lupa, ya. Dia lupa hafalannya, maka dia berhenti, ya. Di sini hukumnya boleh dia berhenti di kalimat manapun, ya. Ada yang kedua, ada waqaf intizari. Intizari artinya itu menunggu, atau karena ingin menggabungkan beberapa riwayat, ya. Karena ingin menggabungkan beberapa riwayat, misalkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia berhenti, dia ingin baca dengan riwayat yang lain, Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Jadi berhentinya bukan karena nafasnya habis, bukan karena dia lupa, bukan, tidak ada niat yang lain kecuali ingin menggabungkan beberapa riwayat. Ini disebut waqaf intidhari. Ada yang disebut waqaf ikhtibari.
dia berhenti karena ingin menguji seseorang. Ya mungkin ini misalkan di sebuah perlombaan atau ingin menguji seorang murid ketika lagi ujian atau imtihan ya. Misalkan saya menguji seseorang ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Saya berhenti ya. Ingin tahu apakah murid saya itu bisa melanjutkan atau tidak ya, bukan karena saya berhenti, bukan karena nafas saya habis, bukan karena saya lupa, bukan karena saya ingin menggabungkan beberapa riwayat, tapi saya ingin menguji. Itu namanya wakaf ikhtibari. Ada yang keempat, wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari ini wakaf sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada sebab-sebab sebelumnya. Kita berhenti bukan karena nafas habis, bukan karena lupa, bukan karena ingin menggabungkan riwayat, bukan karena kita sedang menguji orang lain, tapi kita berhenti ya karena kita ingin aja berhenti di situ. Dan inilah pembahasan yang menjadi fokus kita dalam hal ini, ikhtiyari. Ya. Oleh karena itu, di pembahasan yang keempat mengenai jenis wakaf secara khusus. Secara khusus kita hanya terfokus di wakaf ikhtiyari. Wakaf yang disebabkan karena keinginan seorang pembaca, bukan karena napasnya habis, bukan karena dia lupa bacaan, bukan karena ingin menggabungkan beberapa riwayat, bukan karena dalam keadaan menguji orang lain, tapi ingin berhenti saja. Itulah yang menjadi pembahasan kita. Baik, saya turunkan sedikit biar lebih kelihatan ya. Jadi wakaf ikhtiyari itu juga terbagi menjadi 4 ya. Baik, perhatikan. Yang pertama, ada yang disebut wakaf tam atau wakaf yang sempurna, yaitu pemberhentian yang dilakukan di makna yang tepat atau sesuai dengan maknanya. Kemudian pemberhentian tersebut ya, kata atau kalimat yang dia berhenti padanya tidak memiliki kaitan terhadap kalimat sesudahnya dari segi makna dan dari segi i'rab atau lafaz ya. Mungkin sifah mausuf, mubtada khobar, kemudian badal dan mubaddal dan lain sebagainya. Ya, ini paling banyak biasanya berhenti di akhir ayat. Ya, paling banyak berhenti di akhir ayat. Misalkan Maliki Yaumiddin, ya, berhenti, ya, kemudian melanjutkan. Bisa jadi wakaf tam ini juga ada di sebelum akhir ayat. Ya, sebelum akhir ayat misalkan berhenti di kata adzillah. Pada ayat wa ja'alu a'izzata ahliha adzillah. Wa kadzalika yaf'alun. Ketika dia berhenti di sini, ini termasuk pemberhentian yang sempurna karena maknanya tepat ya, dan juga tidak memiliki keterkaitan dari kalimat sesudahnya dari segi makna dan i'rab ya. Ini di kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi di sini sebaiknya kita berhenti ya, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Ya. Kemudian bisa jadi terjadi wakaf tam ini di permulaan ayat. Ya, di permulaan ayat. Ya, di beberapa kalimat di permulaan ayat misalkan la'allakum tatafakkarun, akhir ayat. Selanjutnya fid dunya wal akhirah. Karena kalau kita berhenti di sini, kita tidak lanjutkan, maka maknanya itu tidak tepat. Dan maknanya akan tepat dan lebih sesuai ketika kita lanjutkan ya. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Jadi wakaf tam ini paling banyak terjadi di akhir ayat, bisa jadi di sebelum akhir ayat, bisa jadi di pertengahan ayat, dan bisa jadi di satu atau dua kata di permulaan ayat. Baik, kemudian jenis wakaf secara khusus yang kedua adalah wakaf kafi. Al-waqfu al-kafi, yaitu pemberhentian yang dilakukan ya di makna yang tepat, makna yang sesuai.
namun dia masih memiliki kaitan dari segi makna terhadap kata atau kalimat setelahnya, bukan dari segi i'rab. Contoh, ya, contoh yang ada di akhir ayat, misalkan sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun, berhenti, lanjutkan khatamallahu ala qulubihim. Ini masih menceritakan tentang keadaan orang kafir. Berhenti di sini maknanya tepat, ya. Maknanya tepat. Ya, namun masih memiliki kaitan dari segi makna, karena makna khatamallahu ala qulubihim, him ini kembali ke orang-orang kafir yang kembali ke ayat yang sebelumnya. Jadi masih ada dari keterkaitan makna. Ya. Dan di pemberhentian kafi ini ada beberapa tingkatan, ya. Artinya ada beberapa tingkatan ketepatan, ada yang tepat, ada yang lebih tepat, ada yang paling tepat. Contohnya misalkan di ayat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau dia berhenti di fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Berhenti di sini maknanya juga sesuai. Maknanya juga tepat, ya. Namun masih memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Namun kalau dia berhenti di sini fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ini lebih tepat, ya. Jadi kalau mau berhenti di sini boleh, tapi kalau mau berhenti di sini lebih tepat lagi. Jadi ada tingkatan ketepatan. Waqaf yang ketiga, ada yang disebut waqaf hasan, yang baik. Pemberhentian ini dilakukan di makna yang sesuai, namun masih memiliki keterkaitan dengan kalimat setelahnya dari segi makna dan dari segi lafaz atau i'rab. Contohnya antara sifah dan mausuf. Di kalimat di ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seseorang qari membaca alhamdulillah, maknanya tepat, maknanya dipahamin, ya. Namun alhamdulillah masih memiliki keterkaitan dengan kata selanjutnya dari segi makna, ya, dan juga dari segi lafaz, dari segi i'rab. Kenapa? Karena kalimat rabbil alamin merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berhenti di sini alhamdulillah, kalau dia mau melanjutkan, maka dianjurkan untuk mengulangi kembali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dan jangan langsung melanjutkan di kalimat setelahnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi harus diulang. Baik. Kemudian yang terakhir dari waqaf, yaitu adalah waqaf al-waqfu al-qabih. Al-waqfu al-qabih. Baik. Waqaf qabih, waqaf yang tidak baik, yaitu sebuah pemberhentian yang dilakukan di sebuah kalimat yang tidak dipahami maknanya, karena dia masih memiliki keterkaitan dengan kalimat setelahnya dari segi lafaz dan juga dari segi makna. Atau mungkin pemberhentian yang mengakibatkan maknanya itu menyelisihi maksud ayat tersebut. Ya. Contoh, ya, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia berhenti di sini. Alhamd atau alhamdulillahi rabb. Ya, ini membingungkan, ya. Karena masih memiliki keterkaitan dengan kata selanjutnya dari segi makna dan dari segi lafaz, ya. Rabbil alamin mudhaf mudhafun ilaihi, ya. Maka ini pemberhentian yang buruk, yang tidak baik, ya. Atau mungkin pemberhentian yang mengakibatkan dapat menyelisihi maksud ayat. Misalkan berhenti innallaha faqir, ya. Innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu fakir. Kita berhenti di sini. Dan maksud ayat tersebut, ya, maksud pemberhentian di sini mengakibatkan kita memahami makna yang menyelisihi maksud ayat tersebut, atau berhenti, ya, lebih buruk lagi di sini wa ma min ilah,
dan tidak ada Tuhan. Jadi pemberhentian ini, cara berhenti dan memulai sangat penting sekali ya. Ini catatan yang sangat penting untuk diperhatikan. Hakikat sebuah pemberhentian dan memulai dalam membaca Al-Quran, maka sebenarnya tidak ada sebuah pemberhentian yang bersifat wajib yang ketika seseorang itu melanggarnya dia berdosa, dan juga tidak ada sebuah pemberhentian yang bersifat haram ketika seseorang melakukannya dia juga berdosa ya. Tetapi semua itu kembali kepada niat qari, niat seorang pembaca. Kalau dia berhenti, mungkin dia tidak tahu maknanya, dia seorang awam ingin belajar Al-Quran, berhenti yang dia mau, maka di sini dia tidak berdosa. Namun ketika seseorang yang paham maknanya, kemudian dia berhenti dengan tujuan atau dengan niat ingin membingungkan atau ingin menyesatkan orang-orang yang mendengarkannya, maka inilah yang diharamkan. Bahkan kalau dia sengaja melakukan hal tersebut, misalkan dia sengaja berhenti di sini, wa ma min ilah, dia paham maknanya, dia berhenti sengaja untuk memberikan pemahaman kepada yang mendengarkannya bahwa Allah itu tidak ada, maka dia bisa terjerumus ke dalam sebuah kekufuran ya, bisa murtad gara-gara melakukan hal tersebut. Jadi intinya di sini ya, kembali kepada niat qari, niat yang membaca. Baik, itulah pembahasan mengenai al-waqfu wal ibtida'u, dari landasannya, definisinya, jenisnya secara umum dan jenisnya secara khusus ya. Jadi pembahasan mengenai pemberhentian dan memulai dalam sebuah bacaan atau membaca Al-Quran ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pemahaman kita terhadap makna ayat. Oleh karena itu kita dituntut untuk memahami makna ayat Al-Quran ya. Yang minimal kita baca tafsirannya lah ya, agar membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran lebih baik sesuai dengan makna yang tepat. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.